Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan kembali ke DJ News. DJ News kali ini akan membahas tentang berita-berita baru dan juga rumor terbaru dari Apple guys. Langsung aja kita ke berita pertama ya. Berita pertama ini sebetulnya udah rumor sejak beberapa waktu yang lalu ya guys. Jadi di iPhone 14 ini sebetulnya nanti nggak ada yang namanya iPhone 14 mini lagi guys. Jadi rumornya iPhone 14 itu lininya akan terdiri dari iPhone 14 biasa, iPhone 14 Max, ya pengganti dari mini ya. Lalu iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Nah, iPhone 14 Max ini besarnya sama dengan iPhone 14 Pro Max guys. Tapi nanti akan beda di panelnya ya. Tentunya panelnya yang 14 Pro Max dan juga 14 Pro itu nantinya akan ada pill hole ya. Jadi bentuknya itu akan baru, tidak seperti yang sebelumnya. Dan sedangkan iPhone 14 Max dan juga iPhone 14 itu akan memiliki notch seperti iPhone 13. Nah, rumor yang paling santer ini yang banyak YouTuber-YouTuber di luar ya yang juga membicarakan tentang hal ini itu adalah rumor bahwa iPhone 14 dan 14 Max ini nggak akan mendapatkan chip terbaru dari Apple. Jadi yang mendapatkan chip terbaru yaitu Apple A16 atau A16 ini hanya pada iPhone Pro-nya dan juga Pro Max-nya. Nah, rumor ini yang membuat banyak YouTuber-YouTuber di luar itu kayak kesel gitu ya. Terus ngapain mau beli iPhone 14 terbaru kalau chipsetnya itu sama dengan iPhone 13? Nah, kemungkinan besar bisa jadi peningkatannya hanya ada pada di kualitas kamera. Tapi kalau peningkatan di kualitas kameranya hanya kecil dan chipsetnya itu yang lama, kalian apa enggak sayang banget gitu loh untuk beli iPhone 14? Ya kebanyakan sih orang kan mikir gitu ya, kalau gitu saya mending beli iPhone 13 aja gitu kan, karena chipsetnya sama. Tapi kita nggak tahu lagi ya guys, karena kan yang iPhone 14 ini ada versi Max-nya. Jadi kalau kalian ingin beli iPhone 14 yang versi besar, sekarang nggak perlu beli yang Pro Max-nya lagi, tapi bisa dengan harga yang lebih murah, yaitu nanti di iPhone 14 Max-nya ini guys. Nah, masih belum tahu juga alasan dari Apple kenapa akan menggunakan A15 chipnya ini di iPhone 14. Tetapi menurut saya kemungkinan besar itu karena adanya chip shortage. Tapi rumor-rumor di sana ini nggak akan hanya untuk tahun ini aja guys. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya, tahun kedepannya juga akan seperti ini. Jadi jangan kaget ya kalau iPhone 15 itu nanti akan memakai prosesor yang sama dengan iPhone 14 Pro. Nah, langsung aja kita lanjut ke berita kedua guys. Berita kedua ini datang dari Apple Watch Series 8 ya, atau Series 8. Nah, di Apple Watch Series 8 ini Apple itu ternyata cukup nakal juga ya guys. Mereka itu nggak punya fitur yang benar-benar mantap untuk Apple Watch Series 8 ini. Tapi dengar-dengar katanya mereka hanya menambahkan satu fitur baru, yaitu fitur sensor yang dapat mendeteksi panas tubuh. Mereka mungkin ingin menambahkan fitur ini supaya dalam kondisi pandemi ini ya saat ini ya, jadi mereka bisa deteksi apakah tubuh kita ini lagi demam atau enggak. Nah, tapi saya juga nggak tahu ya apakah fitur ini akan akurat sekali atau enggak. Jadi kita harus tunggu apakah fitur ini benar-benar oke atau enggak ya guys. Nah, selain itu apa upgrade-nya? Ya, upgrade-nya dalam segi prosesor mereka katanya sih nggak akan upgrade secara signifikan ya. Jadi prosesornya itu hanya ganti nama, tapi sebetulnya prosesornya itu masih tetap dengan Apple Watch Series 6 dan Series 7. Jadi nggak ada peningkatan performa atau kecepatan yang begitu signifikan gitu guys.
Selain itu, katanya mereka juga menambah fitur baru, yaitu memperbesar sedikit ya guys ukuran dari layar Apple Watch Series 8 ini. Katanya sih nambahnya cuma 5% guys. Jadi kalau yang dari 6 ke 7 itu nambahnya 20%. Sekarang karena nggak ada fitur lagi, ya udahlah ditambah 5% gitu ya guys. Apakah menurut kalian worth? Ya nggak tahu ya. Menurut saya sih kalau fiturnya nambahnya cuman begitu doang, itu nggak begitu worth gitu loh guys. Jadi kalau misalnya yang Apple Watch Series 6 ke 7 itu kan layarnya nambah 20% tuh lumayan signifikan menurut saya. Tapi kalau nambahin cuma 5% kayaknya hampir nggak kelihatan gitu ya guys. Nah selain itu, saya juga mendengar rumor bahwa akan ada Apple Watch yang Pro-nya guys. Jadi selain series yang biasa dan juga SE, nanti kita juga akan kedatangan seri yang Pro-nya. Tapi kita masih belum tahu spesifikasi yang diberikan ini apa. Dan mungkin desainnya apakah berubah atau gimana. Kita masih belum tahu. Jadi kita tunggu aja eventnya di bulan September seperti biasa. Lanjut ke berita ketiga guys. Nah, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa MacBook Pro M2 ini ternyata banyak masalahnya ya guys. Selain SSD-nya itu ternyata yang diberikan oleh Apple itu nggak sebagus yang diberikan sebelumnya pada M1, itu ternyata ada masalah di swap memorinya juga. Jadi meskipun M2 ini sebetulnya kencang, tapi gara-gara SSD-nya yang lemot ini guys, dan juga swap memorinya yang kurang baik, itu jadinya sekarang ini banyak yang berkata-kata bahwa M2 ini nggak worth gitu untuk dibeli. Kecuali ya kalau kalian lihat di MacBook Air M2. MacBook Air M2 ini ternyata masalahnya masih sama guys. SSD-nya yang model baseline itu ternyata juga lemot ya. Jadi yang ukuran 256 GB itu juga lemotnya sama dengan MacBook Pro M2. Jadi saran saya itu kalian jangan beli yang baseline. Mending yang 512 GB. Selain itu juga untuk swap memorinya jika dibandingkan dengan M1 itu ternyata juga mengalami masalah juga. Jadi ini masalahnya sebetulnya di SSD dan juga swap memorinya dari M2 ini guys. Nah, kita lihat ya, saya nggak tahu sebetulnya swap memorinya ini apakah kesalahan dari hardware atau dari software. Tapi seharusnya ini kesalahannya dari software guys. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan lagi ada updatean firmware atau software dari OS Mac-nya sendiri tentang M2 ini. Saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya itu terjadi dan bisa fix swap memorinya, maka MacBook Air M2 ini bisa jadi pilihan terbaik ya untuk saat ini untuk M2. Karena apa? Desainnya itu baru dan juga lebih modern gitu. Jadi kalau kalian bandingkan desainnya itu mirip dengan MacBook Pro yang M1 Pro guys. Berita terakhir datang dari iPad 10 guys, atau mungkin nanti akan disebut iPad 10 atau iPad X. Saya nggak tahu karena angka 10 ini adalah angka yang spesial. Seperti yang kita lihat ya, dulu iPhone X itu dinamakan iPhone X ya. Jadi simbolnya bukan 10 tapi X. Bacanya sih tetap iPhone X, tapi ada orang yang ngomongnya bacanya iPhone X. Nah, kita nggak tahu apakah iPad 10 ini akan diberi nama iPad X atau gimana. Tapi iPad yang benar-benar paling murah itu nanti katanya di iPad yang 10 ini akan memiliki desain yang baru guys. Desain yang barunya kita masih nggak tahu apakah mirip dengan iPad yang ada sekarang ini, yaitu yang pinggirannya itu benar-benar flat ya. Jadi pinggirannya flat semua, layarnya flat, belakangnya juga flat. Kita nggak tahu karena saat ini iPad yang generasi yang benar-benar untuk baseline-nya yang benar-benar paling murah itu desainnya masih seperti yang lama guys. Jadi masih ada home button-nya juga dan juga layarnya itu nggak sampai bezelnya itu di pinggir banget gitu ya. Jadi masih desain yang lama. Nah, kita nggak tahu apakah desain yang untuk yang terbaru ini apakah akan seperti yang baru. Jadi apakah home button-nya dihilangkan
Apakah kita nanti menggunakan Touch ID-nya di power button-nya seperti yang iPad Air atau gimana? Jadi kita masih belum tahu. Tapi kalau misalnya desainnya ini menyamai seperti yang iPad Air atau iPad mini dan juga iPad Pro sekarang, maka kesan premium dari iPad yang paling murah ini akan dapat gitu ya guys. Jadi kalau kita pingin beli yang iPad paling murah ini, lebih baik kalian jangan beli sekarang. Lebih baik kalian nunggu dulu sampai iPad yang ke generasi 10 ini akan dirilis guys. Karena dengar-dengarnya desainnya akan berubah drastis gitu ya guys. Nah, semoga ya guys, iPad terbaru yang paling murah ini akan mendapatkan perlakuan spesial. Dan saya rasa hal itu akan terjadi karena iPad Pro terbaru yang akan muncul nantinya itu saya dengar rumornya juga akan mengalami redesign atau mengganti desainnya menjadi lebih baru lagi. Jadi ya biasanya ya kalau saya lihat dari Apple ya, yang Pro ini desainnya akan diganti menjadi yang baru, lalu nanti yang sebelum-sebelumnya itu akan mengikuti. Dan yang paling murah itu akan mendapatkan desain yang sebelumnya. Jadi ya kita lihat saja lah. Menurut saya sih rumor ini benar adanya guys. Oke, mungkin sekian dulu ya berita-berita dan juga rumor terbaru dari Apple guys. Share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang berita pada DJ News kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Yang pengen beli M2 ini sekarang kayaknya jadi galau gitu ya. Soalnya ternyata performanya nggak sesuai ekspektasi deh.